Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wahimi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain database. Penjelasan dari desain database. Di sini saya mempunyai slide-slide yang akan membantu saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari slide yang telah saya miliki. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama itu ada pengertian dari tujuan dari desain database, yaitu untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Jadi gunanya desain database itu untuk memudahkan atau menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem apa saja. Jadi enggak terlalu banyak data-data yang tidak dibutuhkan. Jadi dia di manajemen gitu. Artinya dia dikumpulkan data-data yang dibutuhkan saja. Untuk mendesain ini dibutuhkan IRD, Entity Rationalization Diagram, yaitu pengertiannya sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain, serta menggambar struktur yang logis dari database. Jadi fungsinya itu untuk menyusun database yang akan kita desain. Itulah fungsi dari IRD dan pengertian dari IRD. Komponen dari IRD ini ada dalam penyusunan IRD ini ada yang pertama itu atribut. Entitas adalah suatu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Jadi entitas ini dilambangkan dengan persegi panjang. Persegi panjang contohnya itu kayak rumah, kelas, manusia, kendaraan, dan banyak macam lainnya kayak pohon gitu. Jadi set entitas itu merupakan kumpulan dari entity yang sejenis. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Ada atribut. Komponen kedua ada atribut. Atribut ini merupakan karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Jadi simbolnya itu elips. Dia tidak bulat kayak lonjong gitu. Terbagi menjadi beberapa jenis. Atribut ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada atribut key atau kunci, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Artinya ini atribut ini dia unik daripada yang lain gitu. Contohnya name gitu. Yang kedua ada atribut simple. Atribut simple ini bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya alamat, tempat, nama, penerbit gitu. Yang ketiga ada atribut multinilai. Artinya atribut ini memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang dari setiap buku gitu dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada atribut gabungan. Atribut gabungan ini adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya itu ada nama lengkap, nama depan, nama belakang, nama tengah gitu. Dan yang terakhir itu ada atribut derivatif. Atribut derivatif ini merupakan dihasilkan dari atribut lain, tidak wajib ditulis jadi dalam IR. Contohnya itu ada usia, kelas, selisih harga gitu. Lanjut kita ke slide yang ketiga. Contoh atribut yaitu pada entity pegawai memiliki atribut nick, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain yang telah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi entitas sama atribut itu dapat kita lihat di sini. Ada mahasiswa, berarti ini mahasiswa ini dilambangkan dengan persegi panjang, berarti dia itu entitas. Dan melambangkan elips ini adalah kayak name, nama, alamat, itu atribut yang dimiliki oleh mahasiswa gitu. Jadi di sini ada 5 ya teman-teman. Di slide selanjutnya di sini adalah contoh atribut key.
Jadi dia di sini kayak ini mahasiswa, atribut key-nya itu name. Jadi dia itu unik gitu daripada yang lainnya. Lanjut yang kedua itu ada atribut simple. Ini simple, dia barang, dia ada memiliki ID barang, nama barang, harga barang, dan kualitas, itu aja. Jadi dia simple atributnya gitu. Jadi yang selanjutnya itu multi nilai gitu, atribut yang memiliki sekelompok nilai. Jadi di sini contohnya itu pegawai, memiliki tanggal lahir, gelar, agama gitu. Atribut derivatif itu atribut yang dihasilkan atribut lain, tetapi dia tidak wajib ditulis dalam IR. Jadi di sini kayak umur itu nggak perlu gitu, dia nggak dibutuhkan gitu. Dan terakhir itu nih atribut gabungan. Atribut gabungan ini terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dari arti dengan arti tertentu seperti ini. Di sini kan sudah ada atribut nama, jadi dia itu terbagi lagi. Dia ada nama depan, ada nama tengah, ada nama belakang gitu. Jadi selanjutnya itu kita akan masuk ke slide. Nah, yang ketiga itu relasi. Relasi itu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Simbolnya itu belah ketupat gitu teman-teman. Ini ya teman-teman, dapat kita lihat bersama, simbolnya itu belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu one to one, artinya setiap entitas hanya memiliki satu relasi dengan satu jenis entitas lain, satu ke satu gitu. Contohnya itu negara sama presiden. Jadi setiap negara, artinya satu negara memiliki satu presiden. Itulah relasinya gitu. Yang kedua itu ada satu ke banyak gitu, hubungan antara satu jenis dengan beberapa entitas dan sebaliknya gitu. Jadi satu ke banyak, contohnya ini saya ambil satu pimpinan memiliki banyak karyawan. Jadi ini pimpinan. Jadi pimpinan itu satu pimpinan memiliki banyak karyawan. Itulah one to many. Yang ketiga itu ada many to many, banyak ke banyak. Jadi banyak ke banyak ini saya ambil contoh, banyak mahasiswa memiliki banyak ekstrakurikuler. Jadi di sini siswa memiliki banyak ekstrakurikuler. Selanjutnya itu ada komponen garis, menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ya. Jadi di sini garis ini yang dimaksud ini ya teman-teman. Sini siswa. Ini entitas siswa berhubungan dengan ekstrakurikuler gitu. Jadi di sini ini adalah penghubungnya, menghubungkan atribut untuk menunjukkan hubungan entitas gitu. Jadi di sini ini dia fungsinya gitu. Selanjutnya itu ada komponen batasan partisipasi, menjelaskan bagaimana data itu berelasi. Batasan ini menentukan bagaimana harus atau tidak berpartisipasi suatu entitas dengan relasinya pada entitas lain. Batasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu partisipasi total, harus berpartisipasi. Di sini saya ambil contoh, semua pegawai harus bekerja di bawah suatu departemen. Jadi di sini kata harus ini adalah batasan partisipasinya. Jadi dia harus berpartisipasi. Yang kedua itu ada partisipasi parsial atau tidak harus berpartisipasi. Di sini saya ambil contoh, setiap pegawai tidak harus mengepalai suatu departemen. Jadi tidak harus gitu. Tidak harus inilah yang menjadi batasan partisipasi parsialnya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Hierarki kelas. Hierarki kelas ini yaitu bagian dari terkecil hingga terbesar gitu teman-teman. Di sini yang pertama itu bagian data terkecilnya itu ada karakter, merupakan bagian data terkecil dapat berupa karakter, angka, huruf, atau karakter khusus yang membentuk suatu item data atau file. Selanjutnya itu ada file, yaitu mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Misalnya nama, alamat, nomor HP gitu, dan lain sebagainya. Kumpulan dari file ini terbentuk suatu record. Record merupakan suatu kumpulan dari file membentuk suatu record. Artinya record menggambarkan suatu unit
data individu tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file. Misalnya file personalia, tiap-tiap record dapat mewakili data tiap-tiap karyawan gitu teman-teman. Dan selanjutnya itu ada file. File ini terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Misalnya file mata pelajaran berisi tentang data semua mata pelajaran yang ada. Jadi filenya itu pelajaran-pelajaran apa yang ada, itulah yang dimaksudkan dengan file gitu teman-teman. Dan yang terakhir itu ada agregasi, yaitu hubungan langsung dalam IRD antara himpunan entitas dengan himpunan relasi mensyaratkan telah adanya relasi lain. Jadi terbentuknya relasi tidak juga dari entitas, tapi bisa juga mengandung unsur relasi lain. Dapat kita lihat contohnya di sini ya teman-teman. Di sini ini yang dalam kotak ini, yang dikotakkan ini adalah agregasi antara mahasiswa mempelajari kuliah gitu teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan dari presentasi yang telah saya sampaikan bahwa kita tahu atribut itu dilambangkan dengan elips ini ya teman-teman, kayak name, nilai, kayak nama gitu, nama praktikum gitu. Ini atribut. Entitas itu dilambangkan dengan persegi panjang kayak mahasiswa, kuliah gitu, praktikum. Dan yang ketiga itu relasi digambarkan dengan belah ketupat gitu. Di sini ada mempelajari, mengikuti. Itulah yang ada dalam komponen IRD secara umum gitu teman-teman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.